إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian. Kita masuk ke bab at-targhib fit ta'min khalfal imam wa fid du'a. Wa ma yaquluhu fil i'tidal wal istiftah. Anjuran untuk mengucapkan amin di belakang imam. Dan dalam doa juga dianjurkan mengucapkan amin. Amin. Dan apa yang diucapkan saat i'tidal dan istiftah. Pengucapan amin yang benar adalah amin. A-nya 2 harokat. Minnya itu bisa sampai 6 harokat. Karena A itu mad asli. Kalau min itu mad arid li sukun. Iya. Mad asli 2 harokat. Kalau mad arid li sukun boleh 2, boleh 4, boleh 6. Jadi kita ucapkan amin, boleh. Atau lebih panjang lagi, amin. Adapun ucapan amin, amin, ini nggak benar. Karena amin artinya orang yang amanah. Atau kebalikan amin, amin. Kalau amin artinya amankan. Tapi kalau amin artinya kabulkan. Istajib. Kita masuk hadis 514 an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه مالك والبخاري واللفظ له ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وفي رواية للبخاري إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه وفي رواية لابن ماجه والنسائي إذا أمن القارئ فأمنوا الحديث. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kalian amin. Karena sesungguhnya orang yang ucapan aminnya itu sesuai dengan ucapan aminnya malaikat, ya bertepatan, akan diampuni dosanya yang telah lalu. Dikutip Imam Malik, Imam Bukhari, dan lafaz imam ini adalah lafaz Bukhari. Juga Imam Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah meriwayatkan. Dan dalam riwayat Bukhari, apabila seseorang dari kalian mengucapkan amin dan malaikat di langit juga mengucapkan amin dan ternyata ya bertepatan keduanya itu, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan dalam riwayat Ibnu Majah dan Nasai dengan lafaz
apabila ya orang yang membaca itu mengucapkan amin, maka ucapkanlah amin. Iya. Hadis ini ibu-ibu sekalian, ya, menunjukkan disyariatkannya mengucapkan amin. Ya, ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Cuma ibu-ibu sekalian, tentunya jangan sampai ucapan amin kita itu mendahului imam. Ya. Jangan sampai ya ucapan aminnya itu mendahului apa? Imam. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Sesungguhnya imam itu dijadikan untuk diikuti. Dan Nabi juga melarang untuk mendahului apa? Imam. Lalu bagaimana caranya, kata Syekh Albani rahimahullah? Iya. Bahwa biarkan imam mengucapkan a. Tunggu imam mengucapkan apa? A, baru kemudian kita ikuti a. Iya. Jadi imam baru mengucapkan a, baru kita ucapkan a. Jangan sampai kita duluan. Waladdallin, imam belum selesai kita udah amin. Nah, ini namanya mendahului apa? Imam. Mendahului imam boleh tidak? Tidak boleh. Iya. Kemudian ibu-ibu sekalian, apakah mengucapkan amin itu dikeraskan atau tidak? Menjadi ikhtilaf para ulama. Iya, untuk makmum apakah dikeraskan atau tidak? Adapun untuk imam, pendapat yang sahih bahwa imam juga mengeraskan bacaan apa? Amin. Iya. Ini pendapat jumhur ulama. Di antaranya hadis ditunjukkan oleh hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Bahwa Nabi SAW sabda, "Idza ammanal imamu fa'amminu." Apabila imam mengucapkan amin, ucapkan oleh kalian apa? Amin. Berkata Ibnu Syihab, "Wa kana Rasulullah SAW yaqulu amin." Dan Rasulullah SAW pun mengucapkan amin. Ya. Berkata Ibnu Rusyd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, wa huwa nassun fi ta'minil imam. Ini nas yang menunjukkan bahwa imam juga mengucapkan apa? Amin. Ya. Adapun untuk makmum, ibu-ibu sekalian, Imam Abu Hanifah berpendapat tidak disyariatkan dikeraskan. Jadi menurut Imam Abu Hanifah, ucapan amin itu tidak dikeraskan, tapi disirkan. Ini merupakan mazhab Hanafi. Ya. Sementara mazhab Syafi'i dan mazhab Imam Ahmad dan sebagian Malikiyah berpendapat bahwa mengucapkan amin itu dikeraskan. Ini pendapat yang paling kuat insya Allah. Berdasarkan beberapa hadis di antaranya dari Abu Daud, ya, dari hadis Abu Hurairah, ia berkata, "Tarakan nasu ta'min. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin rafa'a sautahu faqala amin." Abu Hurairah berkata, orang-orang sudah meninggalkan ucapan amin. Padahal dahulu Rasulullah SAW apabila telah mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, beliau mengangkat suaranya dan mengatakan apa? Amin. Ya. Lihat di situ disebutkan Rasulullah SAW mengangkat suaranya dan mengucapkan apa? Amin. Ya.
Dan dalam riwayat Ibnu Majah ada tambahan, hatta yasma'aha ahlu shafil awal fayartajju bihal masjid. Sampai terdengar oleh saf yang pertama, lalu makmum pun mengucapkan amin sehingga masjid pun bergetar. Iya. Namun tambahan ini didhaifkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Dan dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Sufyan Ats-Tsauri dengan sanadnya dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam qara'a ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqala amin wa madda biha sautah. Dari Wa'il bin Hujr, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Maka beliau mengucapkan apa? Amin, beliau panjangkan suaranya. Kata Imam An-Nawawi dalam kitab Majmu', sanadnya hasan dan Syekh Albani mensahihkannya. Kata At-Tirmidzi, hadis Wa'il bin Hujr ini hadis hasan. Dan ini merupakan pendapat banyak ulama dari sahabat-sahabat Nabi dan para tabi'in dan setelahnya. Itu bahwasannya ucapan amin itu dengan dikeraskan dan tidak disirkan. Dan inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad serta Ishaq bin Rahuyah. Ya. Imam Syafi'i juga meriwayatkan dalam kitab Al-Dari Atha bin Abi Rabah, ia berkata, kuntu asma'ul a'immah ya Ibn Zubair wa man ba'dahu yaquluna amin wa man khalfahum amin hatta lil masjid lalajjah. Ya. Dahulu di zaman Ibnu Zubair dan setelahnya mereka mengucapkan amin dan makmum di belakangnya juga mengucapkan amin sampai-sampai masjid itu ya berdengung. Iya. Dengan ucapan apa? Amin. Iya. Nah ini Ibu-ibu sekalian. Dan pendapat yang sudah saya sebutkan tadi yang paling kuat, bahwa mengucapkan amin itu disunnahkan dengan dijaharkan. Tapi kalau misalnya kita tidak jaharkan, boleh enggak? Boleh. Karena menjaharkan hukumnya sunnah saja. Iya. Wallahu a'lam. Hadis ini juga menunjukkan Bapak dan Ibu keutamaan apabila ucapan amin kita sesuai dengan ucapan amin malaikat. Karena Nabi mengatakan sesungguhnya siapa yang ucapan aminnya bertepatan dengan ucapan amin malaikat akan diampuni dosanya yang telah lalu. Pertanyaannya gimana Ustadz caranya? Kan kita nggak pernah dengar suara malaikat. Iya. Tentunya Ibu-ibu, kalau kita ingin sesuai dengan ucapan amin malaikat adalah dengan cara mengikuti sunnah. Ya, sesuai dengan apa? Sunnah. Apa itu? Yaitu ketika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kita biarkan imam, jangan sampai kita mendahului imam. Tunggu imam dulu mengucapkan apa? Baru kemudian kita ikuti amin. Ya. Nah, terus ada sebagian imam ngasih tambahan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Allahumma ighfirli. Amin. Ini ya tidak ada dalam riwayat-riwayat yang sahih tambahan tersebut. Ya. Hadis berikutnya 515. Wa an Aisyah radhiyallahu anha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma hasadatkumul yahudu ala syai'in ma hasadatkum ala salami wat ta'min.
Rawahu Ibnu Majah bi isnadin sahih. Wa Ibnu Khuzaimah fi sahihi wa Ahmad wa lafdhuhu anna Rasulullah SAW dzukirat indahul Yahud faqala innahum lam yahsuduna ala syai'in kama hasaduna ala al-jumu'ah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala al-qiblah allati hadana Allahu laha wa dhallu anha wa ala qawlina khalfal imam amin. Dari Aisyah, semoga Allah meridainya, Nabi SAW bersabda, tidaklah Yahudi dengki ya kepada sesuatu seperti dengkinya mereka kepada ucapan salam dan ucapan amin. Jadi orang Yahudi itu kalau umat Islam mengucapkan amin tuh ya langsung dengki, Pak. Dikeluarkan Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya, demikian pula Imam Ahmad, dan lafadznya bahwasanya Rasulullah SAW disebutkan di sisinya orang Yahudi. Maka beliau bersabda, sesungguhnya mereka tidaklah dengki kepada sesuatu sebagaimana dengkinya mereka kepada Jumat. Yang Allah berikan kita petunjuk kepada Jumat. Sementara mereka tersesat dari Jumat. Dan kepada kiblat yang Allah berikan kepada kita hidayah. Dan mereka pun tersesat darinya. Dan kepada ucapan di belakang imam yaitu amin. Hadis ini Ibu-ibu kita ambil faidah. Faidah yang pertama, bahwa dengki itu sifat orang Yahudi, Mas. Dengki itu sifat orang Yahudi. Dan yang pertama kali dengki itu siapa? Iblis. Orang Yahudi nggak mau masuk Islam di zaman Rasulullah gara-gara dengki juga. Padahal dulu Rasulullah SAW ya, sebelum menjadi Nabi dan Rasul, orang Yahudi itu selalu mengabarkan kepada orang musyrikin akan munculnya Nabi terakhir. Iya, sebagaimana Allah menyebutkan demikian dalam surat Al-Baqarah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Dahulu mereka sebelumnya ya senantiasa mengatakan bahwa kami akan menang atas orang-orang kafir dengan munculnya Nabi terakhir. Falamma ja'ahum, akan tetapi ketika Nabi yang terakhir itu telah datang, mereka malah tidak beriman kepadanya. Kenapa? Karena ternyata ia bukan dari Banu Israel, tapi ia dari Banu Ismail. Akhirnya mereka jadi nggak jadi beriman, tuh malah memusuhi. Na'udzubillah. Maka dari itu ibu-ibu sekalian ya, jangan sampai kita punya sifat dengki ya. Karena dengki itu seringkali membuat kita terhalang dari hidayah. Apalagi ya kalau orang yang kita dengki ini ternyata membawa kebenaran, waduh. Seringnya sih kita tolak tuh. Ya. Hadis ini kita ambil faedah yang kedua, keutamaan mengucapkan salam dan amin. Karena kata Rasulullah SAW, orang Yahudi itu dengki terhadap ucapan salam dan ucapan apa? Amin. Maka dari itulah ya kita berbahagia dikasih oleh Allah ucapan Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nah, di zaman sekarang Pak, banyak orang-orang malah ikut-ikutan orang Nasrani Pak. Ngucapin salamnya cuman salam, udah. Orang Nasrani ucapannya sama, salam. Iya. Kita katakan ini enggak benar, ini termasuk tasyabuh dengan orang Yahudi dan Nasrani. Ucapan yang benar, Assalamualaikum. Ya. Jangan ngucapin Assalamualaikum, Assalamualaikum, apa Assalamualaikum itu. Sam itu artinya kematian, tahu enggak Bu? Ya.
Yang kedua, orang Yahudi dengki terhadap ucapan apa? Amin. Makmum di belakang imam. Makanya ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa amin itu lebih yang sunnah itu dijaharkan, dikeraskan. Sebab kalau tidak dikeraskan orang Yahudi juga nggak bakalan apa? Ia merasa dengki, ya. Hadis ini juga menunjukkan ibu-ibu sekalian bahwa orang Yahudi pun dengki terhadap Jumat. Kenapa? Karena umat Islam diberikan oleh Allah hidayah kepada Jumat. Itu melaksanakan sholat Jumat. Dan itu menjadi hari raya kaum muslimin. Iya. Di mana orang Yahudi di hari Sabtu dan orang Nasrani di hari apa? Minggu. Tapi subhanallah kita umat Islam Pak, Bu, ya malah jatuh kepada tasyabuh lagi. Kita liburnya Sabtu, Minggu. Iya. Jadi akhirnya ngikutin siapa? Yahudi dan Nasrani. Iya. Hadis berikutnya, hadis 516. Wa an Samurah bin Jundub atau bin Jundab radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ucapkan oleh kalian amin. Niscaya Allah pasti ijabah. Ya Allah pasti mengijabahnya. Ini keutamaan mengucapkan amin. Bahwa mengucapkan amin itu termasuk salah satu sebab diujabahnya apa? Doa kita. Ya. Hadis 517. Warahu Muslim wa Abu Daud wa Nasa'i fi hadithin tawilin an Abi Musa al-Ash'ari qala fihi. Idza shallaitum fa aqimu sufufakum wal ya'ummakum ahadukum fa idza kabbara fakabbiru wa idza qala ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin yujibkumullah. Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, apabila kalian sholat maka tegakkan saf kalian. Dan hendaklah salah seorang dari kalian menjadi imam. Apabila imam bertakbir, ya telah bertakbir maka bertakbirlah. Dan apabila imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkan oleh kalian amin. Niscaya Allah akan mengijabah. Di sini menunjukkan ibu-ibu yang pertama wujub iqamatis sufuf. Itu wajibnya menegakkan saf. Menegakkan saf itu dengan cara yang pertama meluruskan. Yang kedua merapatkan. Iya. Nah ketika meluruskan saf itu yang menjadi patokan apa? Bu, Pak? Kaki bukan. Yang menjadi patokan itu apa? Pundak dan leher. Iya. Karena Nabi mengatakan wahadhu bainal manakib. Hendaklah kalian luruskan manakib kalian itu. Maka para sahabat dahulu melihat ya bahu-bahu saudaranya. Maka Nabi SAW ketika meluruskan saf pun juga beliau mengusap bahu-bahu para sahabat. Demikian pula dadanya jangan nggak boleh kalau ke depan. Karena Nabi pernah ketika beliau mau mulai takbiratul ihram tiba-tiba ada seorang laki-laki yang membusungkan dadanya. Maka Rasulullah enggak jadi takbir. Maka Rasulullah sabda apa? La tusawwunna sufufakum. Aw la yukhalifanna Allahu baina qulubikum. Hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf kalian. Atau kalian dijadikan hatinya bercerai-berai.
Ya. Ini ancaman bahwa orang yang saf yang tidak lurus itu hatinya bercerai-berai, Pak. Dan benar di zaman sekarang orang terkadang ya nggak mau meluruskan saf, ya diatur nggak mau, ya. Dan kita lihat pasti bercerai-berai mereka, Pak. Yang Rasulullah kabarkan itu benar. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu, yang kedua itu pentingnya menunjuk imam. Dan tentunya imam yang berhak untuk jadi imam ya. Siapa yang berhak menjadi imam? Yang pertama yang paling banyak hafalannya. Tentunya tajwidnya bagus. Adapun kalau hafal Quran tapi tajwidnya ancur-ancuran, tetap tidak boleh jadi imam. Ya. Pernah tuh ada ya seorang ikhwan hafal 30 juz, Masya Allah. Pas kita suruh jadi imam, fadal. Ya Allah, tajwidnya rusak. Sayang sekali. Ya. Maka yang seperti ini kata para ulama tetap tidak boleh menjadi apa? Imam. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu bisa merusak makna, Pak. Bisa merusak apa? Makna. Saya pernah mendengar imam ya yang harusnya membaca aantum tazra'unahu am nahnu zari'un. Dia baca apa? Aantum tajra'unahu am nahnul jari'un. Maknanya berubah jauh. Kalau aantum tazra'unahu, apakah kalian yang menanamnya, yang menumbuhkannya, atau kami yang menanamnya? Kalau antum tajra'unahu, apakah kalian yang berani atau kami yang berani? Kan jauh banget maknanya. Ya, ada lagi imam, Ijajul jilatil ardu jil jalaha, jim semua. Ya Allah, hancur itu maknanya. Saya pernah lagi mendengar imam, ya, alhamdulillah pakai kaf. Ya. Alhamdu, ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Saking fasihnya, Pak, kelebihan. Wah, ini bahaya. Kenapa? Itu bisa merusak makna. Jumhur mengatakan tidak boleh sholat di belakang orang kayak gini nih. Maka kalau imamnya kayak ginian wajib diganti, Pak. Wajib. Gak boleh, wajib dihalangi dia. Cuma masalahnya terkadang karena dia orang tokoh ya, merasa ditokohkan, udah tua, merasa paling berhak, tapi nggak mau belajar, musibah. Yang kedua ya, imam itu yang paling paham tentang sunnah, paham tentang fikih sholat, sehingga kalau terjadi kesalahan dia paham bagaimana dia harus melakukan. Hadis ini kita ambil faedah yang ketiga, bahwa kita melakukan gerakan itu setelah imam telah selesai melakukan gerakan. Karena Nabi mengatakan apabila imam telah bertakbir, ucapkan takbir. Berarti biarkan imam dulu mengucapkan Allahu Akbar. Baru kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Sama halnya juga ketika ruku, biarkan imam ruku dulu dengan sempurna, baru kemudian kita turun ruku. Ketika sujud, biarkan imam sujud dulu dengan sempurna, baru kemudian kita turun apa? Sujud. Nah, itulah yang namanya ngikutin imam. Nah, di masyarakat kita lihat setan ya menghiaskan. Sebagian mereka ada yang sami Allahu liman hamidah duluan, Pak, sebelum imam. Pernah lihat gak? Imam belum i'tidal, dia udah i'tidal duluan. Dan itu dosanya besar. Bahkan sebagian ulama mengatakan sholat dia batal. Nabi bersabda apa? Ama yakhsha ya alladhi yarfa'u ra'sahu qabla al-imam an yuhawwilallahu ra'sahu ra'sa himar. Tidakkah orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu merasa takut
jika Allah ganti kepalanya dengan kepala keledai. Ya, itu dosanya besar, bukan dosa kecil itu. Ini, ya. Hadis 518. Bainama an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال رجل من القوم الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Maka Rasulullah bersabda, manil qail kalimata kadza wa kadza. Faqala rajulun minal qaum ana ya Rasulullah. Faqala ajibtu laha futihat lah abwabus sama. Qala Ibnu Umar, fama taraktuhunna mundhu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalik. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, ketika kami sedang sholat bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ada orang yang berkata begini, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ mas. Kalau di masyarakat lanjut, wajah tuh nggak benar. Itu dua hadis yang berbeda. Ya. Jadi ketika Rasul sedang sholat baru baca doa istiftah, tiba-tiba ada orang yang baca doa istiftah ini dengan keras. Allahu Akbar kabira. Allah yang paling besar sebesar-besarnya. Walhamdulillahi katsira. Dan segala puji bagi Allah yang banyak. Wa subhanallahi bukrata wa asila. Dan maha suci Allah di waktu pagi dan petang. Mendengar itu Rasulullah bersabda, siapa tadi yang mengucapkan begini dan begitu dalam sholat? Rasulullah bertanya, ini setelah selesai sholat ya. Lalu ada seorang laki-laki berkata, aku hai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku kagum sekali terhadap ucapan tadi. Karena membuat terbuka pintu-pintu langit. Dibukakan untuknya pintu-pintu apa? Langit. Berkata Ibnu Umar, semenjak itu aku tidak pernah meninggalkan ucapan itu semenjak aku mendengar Rasulullah mengucapkan itu. Dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya. Di sini menunjukkan ibu-ibu bahwa di antara doa istiftah adalah ini. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ aja udah. Jangan ditambah wajah tuh. Karena sudah saya sebutkan tadi bahwa itu dua hadis yang berbeda. Ya. Jadi yang diamalkan oleh banyak masyarakat kita setelah mengucapkan ini tambah wajah tuh udah gitu wajah tuhnya nggak lengkap lagi. Cuma sampai wa ana minal muslimin, padahal tuh baru sepertiga. Masih panjang banget itu wajah tuh itu. Ya. Jadi yang benar sampai mana? Sampai sini aja. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Udah titik. Ya. Dan keistimewaan ucapan ini apa? Ternyata kata Rasulullah, aku kagum. Karena dibukakan untuk ucapan ini pintu-pintu langit. Allahu Akbar. Luar biasa. Ya. Hadis ini Bapak Ibu dijadikan dalil oleh orang-orang yang doyan bid'ah. Katanya orang ini berbuat bid'ah. Karena Rasulullah tidak tahu ucapannya apa. Kalau Rasulullah bertanya, tadi siapa yang mengucapkan kalimat tadi? Berarti orang ini bikin-bikin baru dong. Berarti itu menunjukkan boleh dong. Kita katakan mas, kalaupun memang ya baru Rasulullah dengar saat itu dan Rasulullah belum pernah mengajarkan sebelumnya, yang membenarkan dan mengatakan itu boleh siapa? Rasulullah menyetujuinya berdasarkan apa?
Sedangkan kita zaman sekarang menyetujuinya berdasarkan apa? Siapa yang dikasih wahyu di zaman sekarang? Adanya Pak Wahyu. Iya. Jangan samakan zaman Rasulullah yang wahyu turun terus-menerus kepada beliau dengan zaman setelah Rasulullah meninggal di mana wahyu terputus. Islam sudah sempurna. Iya. Jadi kalau Rasulullah SAW di sini menyetujuinya berdasarkan wahyu. Tidak bisa dikiaskan zaman Rasul dengan zaman setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun kita sekarang kewajiban kita ittiba saja, ikut saja. Semua sudah dijelaskan kok. Iya. Cuma masalahnya banyak di antara kita merasa tidak puas hanya dengan ittiba. Masa takbir cuma begitu doang kurang mantep lah. Iya, akhirnya apa Pak? Bikin takbiratul ihram digulung-gulung Pak. Allah, ini baru mantep ini. Wah, gimana? Ibadah kok disesuaikan dengan selera. Iya. Gak boleh ibadah disesuaikan selera. Nah ini, ibu-ibu sekalian. Hadis 519. Wa an Rifa'ah bin Rafi' Az-Zuraqi qala kunna nusalli wara'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ah qala sami'a Allahu liman hamidah qala rajulun min wara'ihi rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi falamma sarafa qala manil mutakallim qala ana qala ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan yabtadirunaha ayyuhum yaktubuha awwal. Dari Rifa'ah bin Rafi Az-Zuraqi ia berkata kami salat di belakang Nabi SAW. Ketika beliau mengangkat kepalanya dari ruku', beliau bersabda Sami Allahu liman hamidah. Rupanya ada orang di belakang mengucapkan begini, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Ketika telah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang mengucapkan tadi? Kata sahabat, aku hai Rasulullah. Kata Rasulullah, aku melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba siapa yang pertama kali mencatatnya. Masya Allah. Ini menunjukkan ibu-ibu ya. Ketika kita sami Allahu liman hamidah boleh mengucapkan ini. Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Iya. Dan tentunya ucapan ketika i'tidal ada ucapan-ucapan yang lainnya ya. Seperti Rabbana lakal hamdu mil as-samawati wa mil al-ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du. Ada juga yang lebih panjang dari itu. Hadis 520. Wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya bahwa Rasulullah SAW bersabda apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah ucapkan oleh kalian Allahumma Rabbana lakal hamdu. Ini ada 4 lafaz ya dan semuanya sahih. Pertama Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dalam satu lafaz Allahumma Rabbana walakal hamdu pakai wawu. Dalam lafaz lain Rabbana lakal hamdu. Lafaz lain Rabbana walakal hamdu. Semua ini sahih. Enggak masalah yang mana aja. Maka siapa yang bertepatan ucapannya tersebut dengan ucapan malaikat,
akan diampunilah untuk dia yang telah berlalu dari apa? Dosanya. Dikeluarkan Imam Malik, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan Nasai. Iya. Dan dalam riwayat Bukhari dan Muslim dengan mengucapkan Rabbana walakal hamdu pakai waw. Hadis ini Bapak Ibu-ibu, keutamaan mengucapkan Rabbana walakal hamdu atau Allahumma Rabbana lakal hamdu. Dimana kalau ucapan itu sesuai dengan ucapan malaikat akan diampuni dosanya. Ya. Kapan kita ucapkan? Yaitu biarkan imam sami Allahu liman hamidah dengan sempurna i'tidalnya. Sami Allahu liman hamidah, berdiri sempurna baru kita bangkit. Ya, Rabbana lakal hamdu. Ya. Jadi ikhtilaf para ulama, apakah makmum hanya mengucapkan Rabbana lakal hamdu saja? Ataukah makmum pun juga mengucapkan Rabbana sami Allahu liman hamidah? Jumhur mengatakan makmum cukup mengucapkan Rabbana lakal hamdu. Berdasarkan hadis, idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu Rabbana lakal hamdu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, ucapkan oleh kalian Rabbana lakal hamdu. Sementara Imam Syafi'i berpendapat bahwa makmum pun disyariatkan mengucapkan sami Allahu liman hamidah ketika bangkit dari ruku menuju berdiri. Dalilnya hadis innama ju'ilal imamu liyutamma bih. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Berarti kalau imam mengucapkan Allahu Akbar, kita ucapkan apa? Allahu Akbar. Berarti kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kita pun ucapan sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Iya. Namun saya lebih condong kepada pendapat jumhur dalam hal ini, Pak. Kenapa? Karena hadisnya mengatakan begitu. Apabila imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkan oleh kalian apa? Rabbana lakal hamdu. Rasulullah tidak mengatakan ucapkan juga oleh kalian sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu. Iya. Allahu a'lam. Hadis bab selanjutnya at-tarhib min raf'il ma'mum ra'sahu qabla al-imam fi ruku' was sujud. Ancaman untuk makmum yang mengangkat kepalanya sebelum imam dalam ruku dan sujud. Hadis 521. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Ama yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam an yaj'ala Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'ala Allahu suratahu surata himar. Rahul Bukhari wa Muslim, Abu Daud wa Tirmidzi wa Nasai wa Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidakkah seseorang dari kalian merasa takut apabila mengangkat kepalanya sebelum imam, Allah jadikan kepalanya kepala keledai. Atau Allah jadikan bentuknya bentuk keledai." Iya, apa maksudnya Allah jadikan kepalanya kepala keledai? Sebagian ulama mengatakan sesuai dengan lahirnya. Artinya, ya Allah akan jadikan kepalanya kepala keledai. Kalau enggak di dunia maka di kuburnya. Maka di mana? Di kuburnya. Sebagian ulama mengatakan ini kiasan kata mereka. Maksudnya karena keledai kan bodoh dan pandir. Ya. Sehingga orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam itu bodoh dan pandir.
Kenapa? Karena tidak mau mengikuti imam dan menyelisih perintah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak menghalangi dua-duanya, Pak. Artinya bahwa kepalanya bisa saja Allah ganti dengan kepala apa? Keledai, bagi Allah mudah. Kalau enggak di dunia ya di akhirat atau di mana? Di kuburnya, di azab. Iya. Juga dikarenakan kebodohan dia, memang dia bodoh. Nah ini Bapak dan Ibu sekalian. Hadis ini menunjukkan ibu-ibu dan bapak haramnya mendahului siapa? Imam. Berkata Imam Al-Khattabi, "Ikhtalafan nas fi man fa'ala dzalik." Para ulama berbeda pendapat tentang hukum orang yang melakukan perbuatan ini. Artinya dia mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala. Faruya an Ibnu Umar annahu qala la salata liman fa'ala dzalik. Ibnu Umar mengatakan ya tidak sah salatnya alias batal. Wa amma amatu ahli ilm fa innahum qalu qad asa'a wa salatuhu tujzi'uhu. Ghairu anna aktsarahum ya'murunahu bi an ya'uda ila sujud. Adapun kebanyakan ahli ilmu mengatakan ia telah melakukan dosa, namun salatnya tetap sah. Akan tetapi kebanyakan mereka menyuruh agar dia kembali lagi untuk sujud. Iya. Qala ba'dhum yamkuthu fi sujudihi ba'da an yarfa'al imam ra'sahu biqadri ma kana tarak. Sebagian ulama lagi mengatakan hendaklah ia kembali lagi sujud selama ya dia tadi duluan. Sebelum imam mengangkat apa? Kepalanya. Jadi maksudnya ya terjadi perselisihan para ulama ya tentang apa? Orang yang mengangkat kepalanya sebelum apa? Imam. Sah enggak tuh sholatnya? Iya. Pendapat Ibnu Umar, sahabat Nabi, mengatakan sholatnya apa? Tidak sah. Sementara jumhur ulama mengatakan sah, tapi dia dosa besar. Dia melakukan dosa apa? Besar. Iya. Nah ini, maka dari itulah hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan sampai kita mendahului siapa? Imam. Dan jangan juga kita berbarengan dengan imam. Karena berbarengan dengan imam pun juga tidak boleh, kata para ulama. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan petunjuk Rasul untuk mengikuti imam. Demikian pula tidak boleh terlalu lambat dari imam. Jadi ada tiga keadaan yang tidak boleh. Yang pertama mendahului, jelas ini dosa besar. Yang kedua berbarengan dengan imam, ini pun haram. Yang ketiga terlalu lambat, karena itu bukan mengikuti namanya. Ya, imam udah tahiyat, Allahu Akbar tahiyat, dia sujud aja terus. Ya, lambat. Imam baru udah selesai tahiyat baru dia bangkit. Ini kayak gini nggak benar juga. Kenapa? Karena dia dianggap tidak mengikuti apa? Imam. Iya. Bab at-tarhib min adam itmami ruku was sujud. Bab ancaman tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Apa sih maksudnya menyempurnakan ruku dan sujud, ibu-ibu dan bapak sekalian? Itu seseorang ya ketika mau ruku belum sempurna, udah sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, belum sempurna. Padahal kan harusnya sempurna. Sempurna bagaimana? Disebut sempurna ruku itu kalau punggungnya sudah diluruskan. Tangannya sudah benar-benar memegang apa? Dengkul, lutut. Ya, dan mengucapkan subhana rabbiyal azim.
Ya, dengan tumak nina. Nah, kita lihat di zaman sekarang nggak begitu Pak. Karena saking tergesa-gesanya. Kayak orang sholat taraweh tercepat di dunia itu. Itu baru mau bungkuk dikit. Allahu Akbar sami Allah liman hamidah. Apa-apaan ini? Yang kayak ginian nggak sah sholatnya Pak. Nggak sah sholatnya. Makanya di sini beliau membawakan bab ancaman dari tidak menyempurnakan ruku dan sujud. Wa iqamatis sulb bainahuma, dan tidak meluruskan tulang punggung. Wa ma jaa fil khusyu', dan tentang khusyu'. Hadis 522 an Abi Mas'ud Al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tujzi'u salatul rajul hatta yuqima dhahrahu fir ruku'i was sujud. Dari Abu Mas'ud Al-Badri, ia berkata, Rasulullah SAW sabda, tidak sah salat orang yang tidak meluruskan punggungnya saat ruku dan sujud. Ya, tidak menegakkan punggungnya saat ruku dan sujud. Menegakkan yang cuma maksudnya itu diluruskan. Dikeluarkan Imam Ahmad dan Abu Daud dan lafadz baginya. Demikian pula Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah meriwayatkan, dan Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dalam sahihnya. Demikian pula Tabrani dan Daraqutni serta Baihaqi. Dan keduanya yaitu Daraqutni dan Baihaqi berkata sanadnya sahih. Tirmidzi berkata hadis ini hasan sahih. Hadis ini menunjukkan Pak, wajibnya menyempurnakan ruku dan sujud. Bahkan sebutkan dalam hadis ya, ada orang yang sholat 60 tahun gak diterima sholatnya satupun. Gimana? Kata Rasulullah, yutimmu ruku'ah wala yutimmu sujudah. Dia sempurnakan rukuknya tapi dia tidak sempurnakan sujudnya. Yutimmu sujudah wala yutimmu ruku'ah. Dia sempurnakan sujudnya tapi tidak disempurnakan rukuknya. Hati-hati itu. Ya. Ngapain sih kita cepat-cepat ya? Pengen cepat selesai, kenapa sih, Pak? Sebagian mereka yang sholatnya cepat-cepat berdalil dengan ayat Pak. Wasari'u ila magfiratim min rabbikum. Allah mengatakan wasari'u, bersegeralah. Dari kata saro'a, cepat-cepatan. Jadi kita cepat-cepatan itu katanya diperintahkan sama Allah. Ini pemahaman yang batil. Apakah Rasulullah seperti itu memahaminya? Tidak. Apakah para sahabat seperti itu memahaminya? Tidak. Apakah para ulama memahami demikian? Tidak. Ya. Justru Rasulullah SAW sholatnya lama, Masya Allah. Ya, kata sebagian sahabat, Rasulullah SAW itu berdirinya, rukuknya, iktidalnya, sujudnya, qarib minas sawa, hampir sama panjangnya itu. Ya, subhanallah, Bapak dan Ibu sekalian. Rasulullah SAW itu sholat tahajud sampai kakinya bengkak-bengkak. Iya, para sahabat pun demikian, mereka sholat di waktu di bulan Ramadan, bahkan sampai sebagian mereka ada yang semalam suntuk sholat. Nah inilah ya kewajiban kita Pak, tenanglah dalam sholat itu. Jangan tergesa-gesa. Orang yang tergesa-gesa dalam sholat itu biasanya pikirannya gimana cepat selesai. Kenapa? Karena dia nggak betah dalam sholat Pak. Dia menganggap sholat itu beban. Sebab kalau dia menganggap itu sebagai hiburan hati, ya, dia merasakan kenikmatan dalam sholat, ana yakin dia pengen lama-lamaan. Kenapa? Karena kenikmatan yang Allah berikan kepada seorang hamba dalam sholat itu luar biasa. Beda dengan orang yang tidak dicabut oleh Allah kenikmatan sholat Pak. Sehingga akhirnya dia tidak merasa nikmat dengan sholat. Tapi kalau nonton ya film baru seneng dia, bisa berjam-jam itu Pak.
Iya. Mengerikan ibu-ibu dan bapak sekalian. Padahal Rasulullah SAW itu dijadikan kesejukan pandangannya itu dalam sholat. Sampai Rasulullah bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis sholah. Jadikan kita istirahat dengan sholat. Iya. Maka jadikan sholat itu sebagai pelipur lara. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was sholah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong dengan sabar dan sholat. Iya. Nah ini ibu-ibu sekalian. Sholat itu hakikatnya munajat seorang hamba kepada Allah. Masa dia pengen cepet-cepetan? Iya. Sementara dia bermunajat dengan Robnya. Dan Robnya maha kasih sayang. Robnya maha pengampun. Iya. Iya. Hadis 523. Wan Abdurrahman bin Shibal qal naha Rasulullah SAW an nukratil ghurab wa iftirashis sabu' wa an yuwattina ar-rajul al-makan fil masjid kama yuwattinul ba'ir. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihaihima. Dari Abdurrahman bin Shibal ia berkata, Rasulullah SAW melarang seperti mematuknya burung gagak. Cepat. Ya. Dan Rasulullah melarang dari iftirash as-sabu', menghamparkan tangan saat sujud seperti binatang buas. Dihamparkan begini ya. Jadi siku-sikunya nempel kemana? Ke tanah, kayak anjing begini. Itu enggak boleh. Dan Rasulullah melarang seseorang menderum di suatu tempat di masjid seperti unta yang menderum. Maksudnya gimana? Maksudnya dia tempat itu nggak boleh diambil orang. Pokoknya ini tempat punya saya ya. Kalau ada orang duduk di situ diusir, pergi. Ini tempat saya. Padahal orang itu duluan. Ini dilarang dalam Islam, dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang kayak ginian malah banyak Pak. Sebagian orang yang merasa dia selalu sholat di tempat itu gitu. Merasa itu tempat udah jadi milik dia udah kapling dia udah. Iya. Jadi larang, nggak boleh hukumnya ya seseorang mengkapling tempat di mana? Di masjid itu haram hukumnya, dilarang oleh Rasulullah SAW. Hadis ini kita ambil faidah Pak, Ibu, larangan bertasyabuh dengan binatang. Di sini Rasulullah melarang seperti burung gagak yang mematuk. Maksudnya apa? Tadi cepat Pak, sholatnya cepat kayak burung gagak mematuk. Dan itu sholat orang munafik dalam yang lain ya. Demikian pula Rasulullah melarang di situ menyerupai binatang buas. Ya ketika sujud menghamparkan hastanya itu di bumi. Hukumnya haram, enggak boleh. Iya. Hadis terakhir pada pembahasan kita kali ini. Wa Nabi Qatadah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aswa'un nasi sariqah alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah kaifa yasriqu min salatihi? Qala la yutimmu ruku'aha wala sujudaha. Atau qala la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujud. Rawahu Ahmad wa Tabrani wa Ibnu Khuzaimah fi sahih wal Hakim qala sahihul isnad. Dari Abu Qatadah semoga Allah meridhoinya, ia berkata Rasulullah SAW sabda, manusia yang paling buruk sholatnya itu yang suka mencuri dalam sholat. Dia mencuri dari sholatnya. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya? Kata Rasulullah, yaitu dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Iya. Dan dia menegakkan atau dia tidak menegakkan tulang punggungnya saat ruku dan
sujud. Lihat Nabi mengumpamakan orang seperti ini seperti orang yang mencuri, Pak. Copet. Kenapa disebut copet? Karena copet kan cepet, Pak. Cut, gitu. Gak ketahuan. Sama dengan orang yang ruku cepet. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya cepat. Tuk, Allahu Akbar. Rasulullah menganggap itu kayak copet. Kayak pencuri. Mencuri sholatnya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab. Barangkali ada yang mau bertanya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, ada yang saya pernah dengar salah satu Ustadz mengatakan, kita kan punya rukhsah kalau uzan ya Ustadz ya, untuk sholat di jamaah. Nah, saya pernah dengar itu, jadi kalau kita pada saat sholat maghrib, habis sholat maghrib terus terjadi hujan. Terus kita dibolehkan berjamaah kita sama dia, artinya kita lebih diutamakan berjamaah daripada kita menunggu sholat sampai kita nunggu isya. Ini menurut kita kira-kira gimana Tat? Apakah itu yang lebih afdol kita nunggu maghrib, menunggu isya, menunggu sholat isya setelah maghrib itu, atau kita nunggu sholat, kita jamaah sholatnya terus kita pulang gitu. Padahal waktu kalau kita pulang, waktu isya masih belum sampai itu Tat. Itu kira-kira. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bapak tahu nggak masjid di zaman Rasulullah kayak gimana bentuknya? Di zaman Rasulullah SAW itu pertama tanahnya nggak kayak kita nih, cuman pasir aja gitu. Terus kemudian yang tertutup itu hanya bagian depan dan bagian belakang, dan tengah-tengahnya bolong. Jadi kalau ini masjid, ya, bagian yang ada atapnya itu hanya bagian depan, bagian imam, sama hanya bagian belakang untuk ahlu suffah tidur. Tengah-tengahnya nggak ada tertutup. Dan itu pun juga penutupnya dari apa? Dari dedaunan kurma yang sehingga masih tetap bocor. Keadaan seperti ini kalau hujan merepotkan nggak Pak? Sekarang disamain dengan masjid yang kayak ginian nih Pak. Masjidnya di zaman sekarang kan enak. Ada karpet, ada atap, ada AC lagi. Dan antum bisa menunggu dari maghrib dan isya tanpa ada kesusahan. Sementara di zaman Rasul kalau menunggu hujan seperti itu, wah berat. Makanya Rasulullah SAW kemudian menjamak. Kenapa? Karena menyulitkan. Jadi keadaan pun dalam memahami hadis itu penting loh Pak. Untuk memahami keadaan di zaman Rasulullah SAW. Supaya kita bisa memahami kenapa Rasulullah SAW menjamak. Karena di situ ada haraj. Ada kesulitan. Sementara kita tidak ada kesulitan apa-apa. Jadi yang lebih bagus ya saya katakan lebih baik Bapak tunggu aja di masjid sampai isya. Dan itu keutamaannya besar. Menunggu satu sholat sampai sholat berikutnya. Kata Rasulullah sama dengan ribat fisabilillah. Sampai Rasulullah mengatakan fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu sama dengan ribat. Ribat itu berjaga di tapal batas. Dalam rangka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana yang lebih penting, umroh dulu atau daftar haji dulu Ustadz? Dua-duanya penting. Ya. Daftar haji dulu, sambil menunggu haji kamu umroh. Kalau ada kelebihan fulus. Ya. Tapi kalau nggak ada kelebihan fulus ya gimana lagi? Nunggu aja sampai nanti pas haji sekalian umroh.
hajinya haji tamattu. Kalau kita sholatnya sendirian terus mengucapkan amin, apa dikabulin juga? Ya pasti dikabulin dong. Iya. Ketika dalam sholat berjamaah dengan imam, karena mungkin imam membaca doa istiftah yang lebih panjang dari kita, yang makmum malah mendahului imam baca Al-Fatihah dalam hati ketika Al-Fatihah kita belum selesai, namun imam baru baca Al-Fatihah. Enggak boleh duluan membaca Al-Fatihah. Atas pendapat yang mengatakan wajib makmum baca Al-Fatihah, tetap tidak boleh mendahului imam membaca Al-Fatihah. Iya. Sebagian ulama mengatakan kalau mau begini, kan imam kan diam tuh di antara ayat kan satu nafas. Alhamdulillahirabbil alamin, diam kan? Ar-Rahmanir-Rahim, diam. Nah, pas saat diamnya kita ikuti. Ia mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, kita ucapkan apa? Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin, kita ucapkan apa? Maliki yaumiddin. Iya. Ketika salam terakhir dalam sholat, apakah bacaan salam dibaca lengkap atau boleh assalamualaikum saja atau assalamualaikum warahmatullah? Kebanyakan riwayat dan itu pendapat jumhur bahwa salam itu adalah ke kanan assalamualaikum warahmatullah, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ini riwayat yang terbanyak. Memang ada riwayat bahwa Rasulullah SAW mengucapkan ke kanan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri assalamualaikum warahmatullah. Ada juga riwayat Rasulullah mengucapkan assalamualaikum warahmatullah ke kanan, ke kiri assalamualaikum. Iya. Ada juga riwayat Rasulullah hanya mengucapkan assalamualaikum ke kanan, udah selesai, nggak ke kiri lagi. Namun itu riwayat yang memang menjadi perselisihan para ulama hadis. Apakah itu riwayat yang sahih? Kalau Syekh Albani semua mensahihkan semuanya. Iya. Bolehkah bacaan iftitah kita baca yang pendek? Seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Sampai situ doang, enggak apa-apa. Adapun ibu tambah dengan wajah tu, ketahuilah bahwa Rasulullah tidak pernah membaca doa istiftah, dua doa istiftah sekaligus. Kita hanya diberikan pilihan doa istiftah itu baca salah satunya aja. Terkadang ini, terkadang itu. Adapun sudah saya sebutkan wajah tu itu sendiri, Pak. Dan dia panjang sekali lafadznya. Ya. Saya sendiri kurang apal ya. Apa namanya lafadz daripada wajah tu ini. Di mana lafadznya begini, dengerin ya, wajah tu nih, lafadznya yang lengkap ya. Wajjahtu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin.
Allahumma antal malik. La ilaha illa anta rabbi wa ana abduk. Zalamtu nafsi wa a'taraftu bi dhanbi faghfir li dhunubi jami'a. Innahu la yaghfiru dhunuba illa ant. Wahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha. La yasrifu anni sayyi'aha illa ant. Labbaika wa sa'daik. Wal khairu kulluhu fi yadaik. Wasyarru laisa ilaik. Ana bika wa ilaik. Tabarakta wa ta'alait. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tuh sampai sini. Ya. Dan hadisnya yang meriwayatkan adalah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan hadis tadi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira, siapa yang meriwayatkan tadi? Ya. Jadi beda hadis itu. Jadi kalau mau baca Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asla, udah sampai situ aja. Jangan ditambah lagi pakai wajah tuh. Kalau mau baca wajah tuh aja, tapi yang lengkap. Ya. Ketika sholat berjamaah kita tahu kalau baca Al-Fatihah imam rusak alias salah. Apakah kita boleh mengubah niat sholat dari bermakmum jadi niat sendirian? Tapi gerakan sholatnya yang ngikutin imam. Ini memang masalah khilafiyah di kalangan para ulama. Tentang masalah kalau bacaan Al-Fatihah imam itu ya rusak. Apakah bacaan makmum juga rusak? Kebanyakan ulama yang saya tahu sih ya mengatakan tidak boleh sholat di belakang dia. Sementara sebagian ulama mengatakan ya tetap sah, dosanya yang menanggung siapa? Imam. Berdasarkan keumuman hadis, yusalluna lakum fa in asabu falakum walahum wa in akhtau falakum wa alaihim. Para imam sholat mereka sholat mengimami kalian. Jika sholatnya benar, mereka sah sholatnya, makmum pun sah sholatnya. Kalau mereka sholatnya salah, maka makmumnya sah sholatnya, dosanya untuk imam. Sholat rawatib qobliyah zuhur 4 rakaat boleh enggak 2-2? Itu pendapat yang paling kuat yang saya condong kepadanya. Kenapa? Karena berdasarkan keumuman hadis sholatul laili wan nahar mathna. Sholat di waktu malam dan siang itu 2. Adapun mereka yang 4 rakaat sekaligus, mereka berdalil dengan hadis. Ya, 4 rakaat qabla dhuhri laisa fihinna taslim. 4 rakaat sebelum zuhur yang tidak ada padanya salam. Namun hadis ini lemah. Juga berdasarkan hadis Ibnu Umar, bahwasanya beliau qobliyah zuhurnya itu 4 rakaat dan salam di akhirnya. Ya, dan itu memang pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan pendapat jumhur mengatakan bahwa 4 rakaat itu 2. Namun boleh sekali-kali 4 sekaligus, boleh. Iya. Kenapa? Karena hadis yang mengatakan sholat malam dan siang itu 2 itu ucapan Nabi, Pak. Dan kaidah usul fikih mengatakan ucapan itu lebih didahulukan daripada perbuatan. Karena ucapan itu jadi kaidah. Iya. Niat sholat itu apakah diucapkan? Tidak. Niat itu semua ulama sepakat bahwa niat itu tempatnya di hati. Memang terjadi ikhtilaf para ulama tentang bolehkah mengucapkan niat sholat. Sebagian ulama seperti madhab Syafi'iyah, ya, demikian pula seingat saya Malikiyah, bahkan dikatakan itu pendapat jumhur.
mengatakan bahwa boleh mengucapkan niat. Iya. Tapi masalahnya Pak, mereka yang mengatakan bahwa yustahabbu, disunahkan mengucapkan niat ini, mana dalilnya? Nggak ada. Dalilnya cuma kias, dikiaskan dengan haji. Kalau kias itu benar, pasti yang pertama kali melakukannya siapa? Rasulullah dong. Rasulullah memang nggak paham kias. Rasulullah tidak pernah, ya, dalam satupun hadis ataupun riwayat beliau yang mengucapkan niatnya ketika mau sholat. Silakan kumpulkan, sebutkan satu saja riwayat dari Rasulullah dan para sahabatnya bahwa mereka melafadzkan apa? Niatnya. Iya. Pendapat ulama bisa kita pegang kalau jelas dalilnya, Pak. Bagaimana hukum seorang anak perempuan safar ke luar negeri tanpa mahram? Gak boleh. Rasulullah mengatakan la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yaumil akhir an tusafir yauma lailah illa ma'adhi mahramin. Tidak halal, tuh lihat kata Rasulullah, tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhirat untuk safar sejarak sehari semalam kecuali bersama mahram. Lalu dilanjutkan bekerja di sana, tambah lagi. Iya. Gimana dong caranya Ustaz, dia udah pergi. Nah, cari ikhwan di sana, nikah di sana. Supaya dapat mahram di sana, aman. Apakah boleh jika sholat sendiri bacaan sholatnya agak dikeraskan atau dijaharkan Ustadz? Terdengar telinga sendiri dengan maksud agar bisa lebih khusyuk. Iya, kalau memang itu sholat-sholat yang dijaharkan, iya disyariatkan sih begitu. Demikian pula sholat malam dianjurkan untuk diangkat sedikit tapi tidak keras dan tidak lirih. Tengah-tengah di antara itu. Iya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Jika telah duduk tasyahud, namun terjadi keraguan karena ada perasaan kayaknya belum duduk di antara dua sujud. Apakah tetap tasyahud atau gimana? Kalau masih ragu, ya mendingan sujud lagi. Sujud lagi, baru kemudian tasyahud. Baru kemudian nanti di akhir sholat sujud sahwi 2 kali sebelum salam. Ya. Saat sholat di masjid-masjid kebanyakan ada sutroh yang tinggi sehingga makmum perempuan nggak bisa lihat imam. Yang sebenarnya bagaimana ya Ustadz? Kalau ada sutroh, kalau nggak ada sutrohnya tetap aja perempuan nggak bisa melihat imam. Karena kehalangan makmum laki-laki. Nah gimana nih? Apakah disyariatkan ada sutroh apa enggak? Di zaman Rasulullah SAW memang nggak ada sutroh, Mas. Di zaman Rasulullah SAW itu nggak ada sutroh antara laki-laki dan perempuan. Bahkan ketika Allah turunkan ayat itu, Pak, walaqad alimnal mustaqdimina minkum walaqad alimnal mustakhirin. Sungguh kami mengetahui siapa yang maju di antara kalian dan siapa yang mundur. Sebutkan bahwa sebab turunnya ayat itu ada seorang laki-laki yang dia itu lebih suka di saf yang paling terakhir. Karena gara-gara ada seorang akhwat yang selalu sholat berjamaah. Dan akhwat itu cantik. Iya. Dan hadisnya dinilai oleh Syekh Albani sahih.
Gara-gara itu Allah turunkan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada hijab. Demikian pula Rasulullah SAW menyuruh para sahabiat agar jangan dulu mengangkat kepalanya sebelum laki-laki duduk dengan rapi. Kenapa? Karena di zaman dahulu, zaman Rasulullah SAW itu banyak sahabat yang miskin, Pak. Sehingga kainnya itu pas-pasan, kalau sujud kelihatan pantatnya. Sehingga Rasulullah menyuruh para wanita jangan mengangkat dulu kepalanya sampai para laki-laki duduk dengan rapi. Baru kemudian wanita itu mengangkat kepalanya. Itu menunjukkan nggak ada sutra. Iya. Saya pernah tanyakan juga kepada Syekh Ali Hasan waktu itu ketika beliau masih hidup di Terawas sana. Waktu Syekh ditanya tentang masalah hijab, kata beliau, iya di zaman sekarang disyariatkan hijab. Saya tanya, Syekh, kalau ternyata terjadi kesalahan pada imam dan listrik mati, kira-kira kalau ada hijab seperti itu, akhwat ngikutin siapa, Syekh? Apa jawab Syekh? Kalau begitu hijabnya yang tipis aja atau ada bolong-bolongnya. Biar kelihatan makmum di depannya sehingga ketika terjadi kesalahan imam itu si akhwat tahu. Ini masalah terjadi, Pak. Kejadiannya pernah seperti ini. Jadi pas saya jadi imam, saya lupa tahiyat awal. Sementara kata Rasulullah, kalau imam sudah berdiri dan lupa tahiyat awal dan sudah berdiri dengan sempurna, tidak boleh duduk lagi. Udah, saya langsung berdiri. Ya, saya langsung isyarat supaya makmum naik semuanya. Naiklah. Akhwat nggak tahu. Akhwat tahiyat. Lalu kita ruku, Allahu Akbar. Semua ruku. Akhwat naik. Pas sami Allahu liman hamidah, celinguk, bingung. Kusut sholatnya jadinya. Maka wallahu alam, kenapa di zaman Rasulullah SAW tidak ada hijab? Ya, saya melihat adanya maslahat ini, Pak. Kalau terjadi kesalahan dalam imam, si akhwat masih bisa mengikuti. Jadi kalau misalnya di zaman sekarang gimana dong? Bagusnya begini, tetap ada hijab, pas sholat dibuka aja hijabnya. Nanti pas selesai sholat ditutup lagi. Iya. Atau seperti kata Syekh Ali Hasan, hijabnya ada bolongnya. Sehingga tetap bisa kelihatan makmum laki-laki yang ada di depannya. Tapi dengan syarat, setelah imam selesai sholat, akhwat langsung bubar. Demikian di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah SAW itu kalau Rasulullah SAW salam, ya para sahabat yang laki-laki disuruh diam dulu. Yang perempuan langsung pulang, zikirnya sambil jalan. Zaman sekarang kan enggak, perempuannya malah duduk-duduk lama. Enggak sesuai sunnah. Yang sunnah itu kalau memang ibu-ibu mau ikut berjamaah di masjid, habis salam imam salam, assalamualaikum, langsung bubar. Zikirnya sambil di jalan aja. Itu yang sesuai dengan sunnah. Iya. Allahu a'lam. Bagaimana masjid-masjid yang tiang-tiangnya berdiri di tengah itu, Ustaz? Di zaman Rasul juga ada tiang-tiang masjidnya. Ya nggak bisa kita salahin dong. Tiang kan buat penyangga. Iya. Adanya teknologi masjid tanpa tiang kan baru-baru aja. Ya. Di zaman Rasul pun juga disebutkan sampai-sampai kata Anas bin Malik, kunna nattaqi hadza ala ahdi Rasulillah. Kami dahulu menghindari ini
di zaman Rasulullah. Itu menghindari tiang. Jadi para sahabat itu ima ke depan tiang atau ke belakang tiang. Ya. Karena Rasulullah SAW melarang sholat di antara tiang. Karena safnya terputus. Ya. Baik, saya kira cukup. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.